Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di sini dalam membahas materi-materi perkuliahan sosiologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang proses-proses sosial. Sebelum kita kupas lebih jauh, jangan lupa klik subscribe dulu ya, supaya saya lebih bersemangat dalam mengembangkan video pembelajaran ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti materi-materi secara seksama dan bersama-sama. Interaksi sosial atau proses sosial itu sendiri yaitu pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Jadi jelas kalau ada aksi pasti ada reaksi. Kalau cukup aksi aja atau reaksi aja itu tidak bisa disebut dalam proses sosial. Nah, untuk selanjutnya, interaksi sosial itu sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial ya. Kalian harus tahu itu. Bentuk umum dari proses sosial itu yaitu interaksi sosial dan syarat utama terjadinya suatu aktivitas-aktivitas sosial. Jadi tidak mungkin kalian beraktivitas dengan makhluk lain tanpa adanya suatu aksi atau reaksi, yaitu dalam interaksi sosial. Nah, ini bentuk interaksi sosial ini ada 3 nih. Yang pertama itu yaitu individu dengan individu, yang kedua individu kelompok, dan yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, berlangsungnya suatu proses interaksi itu didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua tentang sugesti, yang ketiga itu identifikasi, yang keempat itu proses simpatik. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu dulu. Imitasi itu yaitu berusaha menyamakan, baik itu sisi positif atau negatifnya, tapi tidak bersifat keseluruhan ya. Misalnya kalian mengimitasi dari sikapnya si A yang baik-baik aja, itu sikap dermawannya mungkin, atau sikap yang semangatnya mungkin, seperti itu. Nah, sugesti ini pihak yang menerima dilanda emosi sehingga daya pikir tidak rasional atau tidak logis. Misalkan kita sudah tersugesti, katakanlah tentang kalian, kalau anak muda pasti pernah merasakan jatuh cinta ya. Jadi kadang kita itu pikirannya tidak rasional atau tidak logis, dan itu akan mempengaruhi proses sosial kita, karena kita sebagai makhluk sosial yang akan berinteraksi dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu identifikasi. Di sini saya jelaskan kepribadian bisa terbentuk karena dalam identifikasi itu kita berusaha menjadi semaksimal mungkin menjadi seperti orang lain. Misalnya seperti ini. Ada suatu tokoh ternama yaitu Rhoma Irama. Ada seseorang yang sangat ngefans dan fanatik sehingga dia mengidentifikasi bagian-bagian detail dari Rhoma Irama, mulai dari suaranya, rambutnya, berpakaiannya, gaya hidupnya, sehingga dia akan membentuk suatu kepribadian baru dalam masyarakatnya. Akhirnya disebut Rhoma Irama KB1, 2, 3, dan sekian. Nah, proses simpati itu juga sangat mempengaruhi terhadap interaksi sosial, karena dari proses simpati kita akan merasa tertarik untuk melakukan suatu hal, dan itu yang akan mempengaruhi pola perilaku kita. Nah, ini khusus untuk mahasiswa saya yang saya ajar sekarang, tugasnya yaitu silahkan berikan contoh selain yang saya sebutkan di atas tentang imitasi, sugesti, identifikasi, proses simpati yang ada di masyarakat. Oke, next. Interaksi sosial ini sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di masyarakat. Kalau kalian tahu ya, contoh di Indonesia, bentuk-bentuk integrasi sosial itu dalam berbagai suku bangsa, antara kaum terpelajar dengan golongan agama dan lain-lain. Kita pasti ingat semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi interaksi sosial itu merupakan kunci semua kehidupan sosial. Tidak ada interaksi sosial, tidak ada kehidupan bersama. Sebelum kalian lahir aja, waktu kalian di kandungan itu sudah berinteraksi dengan ibu kalian, di mana kalian dibelai-belai, di mana kalian diajak berbicara. Itu sudah dalam kandungan kalian mengalami itu. Terus kalian sudah fitrah sebagai manusia pastilah mengalami interaksi sosial, karena kalian lahir, pertolongan pertama juga memerlukan orang lain dan seterusnya. Nah, ini
sekarang kita masuk dalam suatu interaksi sosial itu ada pendekatan interaksi ya. Jadi dalam proses sosial pasti terjadi suatu ketergantungan, efek ketergantungan. Nah, di dalam suatu interaksi, dalam pendekatan interaksi itu pasti di dalamnya ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu tidak terjadi hanya sekedar kontak sosial, tapi juga memerlukan komunikasi. Sehingga jika kontak sosial ditambah dengan adanya komunikasi, itulah yang terjadinya interaksi sosial. Nah, ini tadi interaksi sosial itu bisa individu-individu, bisa individu kelompok maupun kelompok. Next ya, kalau gitu tadi ada dua ya cara terjadi interaksi sosial, yaitu ada kontak sosial dan ada komunikasi. Di sini saya akan bahas dulu apa itu kontak sosial. Nah, kalau secara harfiah kontak sosial itu terdiri dari bahasa Latin con atau cum yang artinya bersama-sama dan tengo yang artinya menyentuh. Jadi bersama-sama menyentuh, maaf itu ada typo ya. Bukan berarti kita harus menyentuh si A harus menyentuh si B. Ini maksud secara harfiahnya. Jadi kalau secara harfiahnya, secara fisik kontak sosial itu terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, misalkan dengan salaman, dengan tos, dengan senggolan. Nah, itu sebagai gejala sosial itu seharusnya tidak harus melalui kontak fisik. Ini yang makna secara harfiah. Tapi kalau secara kenyataan, kontak sosial itu tidak harus meliputi hubungan badaniah. Cukup dengan mimik wajah, mungkin dengan menggunakan pihak ketiga atau alat-alat yang lain. Nah, kontak sosial itu dapat berlangsung dalam 3 bentuk ya. Ada orang perorangan, ada kontak antar perorangan dengan kelompok atau sebaliknya, misalnya kelompok dengan perorangan, dan ada kontak antar kelompok manusia. Nah, di sini saya akan kasih perumpamaannya nih. Ada 2 partai mengadakan kerjasama untuk mengalahkan parpol yang ketiga di dalam suatu pemilu. Itu terjadi interaksi sosial ya antara 2 partai yang bekerja sama untuk mengalahkan parpol yang ketiga di dalam suatu pemilu. Jadi 2 partai ini mempunyai kontak sosial atau komunikasi yang sama. Yang kedua, apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya, disebut juga ada kontak sosial. Yang ketiga yaitu seseorang merasakan tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma yang masyarakat. Seorang yang merasa empati atau simpati itu juga terdapat kontak sosial di dalamnya. Nah, ini kontak sosial itu ada 2, dibedakan menjadi 2, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau kontak sosial itu yang positif, itu akan menghasilkan suatu kerjasama. Jadi sifatnya akan positif pula, menghasilkan suatu hubungan yang positif, yaitu kerjasama. Sedangkan kontak sosial yang negatif tentunya juga akan menghasilkan sesuatu yang negatif pula, yaitu timbul pertentangan, bahkan pertikaian, atau bahkan selanjutnya tidak terjadi interaksi. Selanjutnya, oke, di sini ya saya akan membahas kontak sosial dulu sebelum kita mengarah ke komunikasi. Jadi kontak sosial itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang tidak harus kita melakukan hubungan secara badaniah dalam kontak sosial. Jadi kalau yang primer itu kita langsung bertemu, misalkan dengan berjabat tangan, dengan saling, kalau berjabat tangan memang terjadi hubungan badaniah, misalkan dengan saling tersenyum seperti yang saya bilang tadi, dengan mimik wajah dan lain-lainnya. Dan kontak sosial itu juga ada yang sekunder, bersifat sekunder, yaitu melalui suatu perantara pihak ketiga. Misalnya nih, A berkata kepada B kalau C mengaguminya. Jadi A tidak bertemu langsung dengan C, tapi menggunakan jasa B. Seperti macam ya. Yang kedua yaitu dengan perantara alat-alat komunikasi atau alat bantu, misalkan menggunakan telepon, radio, telegraf, dan lain-lain. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas yang komunikasi, karena tadi di syarat interaksi sosial harus ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain atau kelompok. Ya, jadi proses penyampaian pikiran dan perasaan dalam komunikasi melibatkan rasa dan pikiran. Adapun wahana komunikasinya dapat melalui pembicaraan, melalui mimik dan berbagai lambang-lambang tertentu, serta melalui alat cetak dan elektronik. Nah, dalam komunikasi itu dapat menimbulkan multitafsir terhadap tingkah laku seseorang.
Jadi memang komunikasi itu syarat mutlaknya terjadi kerjasama, karena memang kalau nanti komunikasinya itu lancar, jelas, tidak ada missnya, itu bisa mencapai suatu kesepakatan bersama, suatu ideologi bersama yang bisa menimbulkan bentuk kerjasama. Tapi kalau dalam komunikasi itu terjadi miss atau terjadi suatu yang lewat, itu bisa jadi terjadi ketimpangan, pertikaian, ataupun pertentangan. Dan bahkan melalui komunikasi itu jika sudah terjadi kesalahan atau ketidakpahaman yang fatal, bisa mengakibatkan bahwa kontak sosial itu tidak akan terjadi. Nah, pentingnya kontak sosial dan komunikasi itu bagi terwujudnya suatu interaksi sosial dapat diuji pada suatu kehidupan yang terasing atau isolasi nih. Nah, kehidupan asing yang sempurna itu ditandai dengan ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak lain. Nah, mungkinkah interaksi itu terhalang oleh sesuatu? Baik, kita akan contohkan di sini. Sekarang kita mengalami masa pandemi COVID-19 dan ada beberapa masyarakat yang terkena COVID-19 dan menjalani kehidupan yang terasing atau isolasi, baik itu isolasi mandiri atau memang isolasi yang ditempatkan oleh pemerintah di suatu kawasan. Nah, dalam suatu kehidupan yang terasing itu, isolasi itu, pastinya orang-orang tersebut akan terhalang atau kontak sosial atau komunikasinya tidak bisa semurni masyarakat yang lain. Nah, pastinya ada sesuatu yang menghalanginya seperti itu. Jadi dari situ kita akan bahwa menganggap suatu kontak sosial dan komunikasi itu sangat penting. Jadi tidak mungkin kita mengalami kehidupan yang terasing tanpa suatu sebab jika ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Nah, contoh lain adalah masyarakat yang mengalami saya sebutnya masa pembinaan atau masa hukuman di Nusa Kambangan ya. Di situ mereka juga kontak sosial dan komunikasinya juga tidak bisa seperti masyarakat pada umumnya karena terhalang oleh sesuatu. Jadi dalam suatu kehidupan yang terasing atau isolasi di mana interaksi sosialnya terganggu, kontak sosialnya dan komunikasinya itu terganggu, pasti ada faktor-faktor penyebab di dalamnya. Nah, untuk kita mengetahui itu, kita harus tahu bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, untuk bentuk-bentuk interaksi sosial akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sekian untuk materi interaksi sosial secara dasarnya dulu. Jika ada kebenaran itu murni dari Allah dan memang jika ada salah itu semata-mata karena saya. Nah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga perkuliahan kita ini membawa manfaat. Semoga sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.